Sampurasun. Selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya saya Prema Mahasagara dapat menemani Anda dalam program Mimbar Agama Hindu, Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat di Bandung TV. Pemirsa, hari ini merupakan hari yang bersejarah karena hari ini tepatnya tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila. Nah, di momentum yang penting ini tepat rasanya untuk kita membahas bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami, ada Ibu Arinita Sandria SHM Hum selaku Ketua Bidang Peranan Wanita PHDI Kota Bandung. Kita sapa dulu pemirsa. Om Swastiastu. Om Swastiastu Prema. Selamat pagi Ibu. Selamat Terima pagi. kasih sudah bergabung bersama kami di Mimbar Agama Hindu. Bagaimana kabarnya Ibu? Tentu baik ya? Ya, setunggara baik-baik Prema. Oke, sudah siap Bu untuk berbagi informasi dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada pemirsa di rumah? Sudah siap. Tentu Semoga. sangat siap ya. Baik Ibu, kita langsung saja ya Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah momentum yang penting dan tepat rasanya untuk kita membahas nilai-nilai Sanatana Dharma dalam Pancasila. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih Bu, membedah apa saja nilai-nilai Sanatana Dharma dalam Pancasila, mungkin Ibu bisa menjelaskan sekilas terlebih dahulu terkait dengan Sanatana Dharma. Barangkali ada pemirsa di rumah yang masih belum cukup familiar mendengar kata Sanatana Dharma. Iya, Prema ya. Mungkin saya coba menjelaskan ya. Om Awigdam Astu, Namo Sidam, Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, pemirsa Bandung TV dimanapun berada ya. Saya rasa ya kita semua sudah mengenal ya istilah, ya sebagian besar sudah mengenal istilah Sanata Dharma. Sanata Dharma artinya adalah jalan kebenaran yang abadi ya. Kenapa disebut sebagai jalan kebenaran yang abadi ya? Karena jalan ini, ajaran ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan hingga saat ini nilai-nilai Sanata Dharma masih berlaku, masih begitu eksis nih ya. Kenapa? Karena ajaran ini mengandung pengetahuan yang sangat luas, baik pengetahuan yang bersifat rohani maupun pengetahuan yang bersifat jasmani ya. Kemudian juga nilai-nilainya juga syarat dengan nilai-nilai moral, etika, hukum dan sebagainya. Pokoknya menyeluruh deh gitu ya. Kemudian juga kita tahu bahwa agama Hindu tadi yang bersumber dari ajaran Weda tadi yang mengajarkan nilai-nilai universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tadi udah saya sebutkan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, yang mungkin saya suka bilang zaman Rikiplik gitu ya, hingga saat ini nih yang disebut sebagai borderless world, dunia tanpa batas ya, karena kemajuan teknologi informasi ya, kemudian juga 4.0, Kali Yuga dan sebagainya ya. Nilai-nilai ini ya, nilai-nilai Sanata Dharma ini masih sangat berlaku. Seperti itu Prema mungkin penjelasannya ya. Kemudian mungkin sedikit saya tambahkan bahwa umat Hindu dalam hal ini sangat perlu mengedepankan nilai-nilai Sanata Dharma, terutama di zaman Kali Yuga ini. Ya, kenapa? Karena nilai-nilai Sanata Dharma ini punya peranan besar nih ya dalam membina kerukunan, persatuan, persaudaraan di antara negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat pluralis seperti itu. Oke, ya. Baik. Ibu Ari tadi sempat menyinggung sedikit tentang nilai-nilai universal ya. Seperti apa Bu contoh konkretnya? Sebenarnya banyak sekali ya Prima ya. Saya rasa juga kita semua udah mengetahui gitu ya. Saya cuma sekedar mengingatkan gitu kan ya umat sedharma ya, bahwa nilai universalnya salah satunya adalah karma pala. Ya, hukum karma ya, karma pala ya. Karma adalah perbuatan, pala adalah hasil ya. Berarti apa? Hasil dari suatu perbuatan ya. Hukum karma ini kalau kita bicara tentang macam-macam hukum, ini adalah hukum yang paling adil ya. Mungkin kalau ada spesialisasi doktor S3 ya, hukumnya hukum karma, saya ambil tuh hukum karma gitu ya. Karena nggak ada jadi saya nggak ambil deh gitu ya. Nah, hukum karma tadi kan ini sangat apa ya? Sangat adil gitu kan ya. Memberikan keadilan bagi kita ya, karena otomatis kita punya konsekuensi tersendiri. Apa yang kita lakukan pada orang lain, kita berbuat baik, otomatis akan kembali kepada kita baik. Seperti gema gitu kan ya. Gemanya ya kan memantul gitu kan ya. Kita berbuat baik, antulannya kepada diri kita pun baik ya. Seperti itu Prema
Ya. Baik, terima kasih Ibu Ari. Tadi kita sudah membahas sekilas mengenai Sanatana Dharma dan juga nilai-nilai universal, contoh konkretnya seperti apa. Kemudian sebelum kita membedah Bu, setiap silanya dalam Pancasila, apa saja nilai-nilai Sanatana Dharma yang terkandung, mungkin sekilas bisa dijelaskan terlebih dahulu Pancasila itu seperti apa Bu? Pancasila ya ini ya, kita sering dengar Pancasila, saya yakin juga ya semua umat sedharma terutama dalam hal ini tahu persis ya Pancasila apa sih gitu kan ya, cuma mungkin kadang-kadang lupa gitu kan ya. Panca ini kan secara etimologis Pancasila ini ya, Pancasila ya, panca artinya 5, sila adalah dasar ya, berarti apa, 5 dasar yang melatar belakangi tingkah laku seseorang ya. Sedangkan secara terminologi Pancasila ini ya merupakan dasar negara kita ya, yang diangkat pertama kali oleh Soekarno pada saat sidang BPUPKI ya. Soekarno itu mengusulkan bahwa negara kita merdeka nih ya, satu negara itu harus punya dasar negara ya. Nah, Soekarno mengusulkan 5 dasarnya nih ya. Kenapa? Karena terinspirasi dari Pancasila ya. Nah, Pancasila ini tidak lahir 1 Juni sebenarnya, tapi digali kembali oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni. Ya, Soekarno mengambil ya, karena kenapa dikatakan Pancasila digali kembali? Karena sudah ada sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia belum merdeka, sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kita tahu kerajaan terbesarnya adalah Majapahit. Nah, di sanalah ya kan istilah Pancasila ini mulai dikenal ya, yaitu dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Sutasoma karangan Empu Tantular. Ya, seperti itu Prema. Baik, ternyata sebelum kemerdekaan juga sudah dikenal ya Bu. Kemudian Ya. apakah ada perbedaan ya Bu, sila yang ada di dalam Negara Kertagama dan juga Sutasoma dengan yang kita kenal saat ini? Oh ya, tentu saja ya ada perbedaannya. Mungkin hal inilah yang orang-orang kadang lupa ya gitu kan ya, bahwa ada perbedaan tentunya antara Pancasila yang ada dalam Negara Kertagama dengan Pancasila yang sekarang menjadi dasar negara kita nih. Kenapa? Karena dalam Pancasila pada saat Negara Kertagama tadi, dalam kitab Negara Kertagama itu dikatakan ya berupa syair pujian ya, yang artinya adalah raja menjalankan dengan setia kelima pantangan atau Pancasila, begitu pula dengan upacara-upacara dan penobatan-penobatan. Kemudian dalam kitab Sutasoma juga dikatakan bahwa Pancasila ini adalah Pancasila krama ya, yang artinya tidak boleh membunuh, isinya tidak boleh membunuh ya, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh mabuk-mabukan, dan tidak boleh minum minuman keras. Nah, kelima sila dalam Pancasila krama tentu sekarang tidak digunakan kan ya, dalam Pancasila beda kan, tapi nilai-nilai dalam Pancasila krama ini masih berlaku sampai sekarang. Misalnya apa? Tidak boleh membunuh. Kenapa? Karena hidup adalah hak asasi yang paling hakiki. Hak hidup adalah hak asasi yang paling hakiki. Nah, kalau kita bicara kontrak sosial, perjanjian masyarakat, ya pada saat negara berdiri, ya warga negara itu menyerahkan hak-haknya kepada negara. Dengan menyerahkan hak-haknya kepada negara, tidak berarti negara atau orang lain boleh seenaknya nih. Ya, terutama pada hak hidup. Enggak, malah sebaliknya negara betul-betul melindungi hak hidup warga negaranya. Ya, oleh karena itu misalnya ya hanya negara tanda kutip yang boleh membunuh warga negaranya. Membunuh dalam arti apa di sini? Memberikan hukuman mati kan? Ya, hanya negara yang punya. Ini juga masih pro kontra gitu, melanggar hak asasi enggak nih? Ya, kalau seseorang sampai dihukum mati. Ya, kenapa? Negara dibolehkan ya punya izin istilahnya ya untuk menjatuhkan hukuman mati kepada warga negara yang melakukan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crimes. Ya, misalnya apa? Orang melakukan pembunuhan yang luar biasa keji, yang akal sehat manusia tidak mampu. Nah, itulah ya bolehlah gitu kan ya dihukum mati misalnya ya. Atau kalau kita bicara tentang tidak boleh mencuri, ya kan, nilai ini sampai sekarang ada dalam KUH pidana dan berbagai macam peraturan perundang-undangan ya. Kalau dulu mungkin kita mengenal ya pencurian itu hanya terbatas pada benda-benda yang terlihat ya, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi ya pencurian itu banyak pada benda-benda yang tidak terlihat. Oh, bukannya tuyul, oh bukannya makhluk apa gitu, bukan ya dalam hal ini, tapi kita bicara tentang hak atas kekayaan intelektual gitu kan. Nah, inilah yang sering dicuri, ini kan tidak terlihat gitu ya, seperti itu Prema ya. Terima kasih Ibu
Bu Ari, kita akan lanjutkan Bu membahas mengenai nilai-nilai Sanatana Dharma dalam setiap silanya. Kita mulai dari sila pertama ya Bu, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti apa nilai-nilai Sanatana Dharma dalam sila pertama? Iya, sila pertama kita tahu ya umat Dharma ya. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa ini ya berarti apa? Tadi ya ada apa namanya, negara kita adalah negara beragama, negara yang mengakui ada banyak agama ya. Kemudian juga saat ini diakui adanya 6 agama di Indonesia ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan keyakinan-keyakinan lain juga sekarang kan diakui kan oleh pemerintah ya. Nah kemudian kita sebagai umat Hindu yang mengakui bahwa Tuhan itu Esa, ya kita menyebutnya Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya, nah penjelasan bahwa kita mengakui bahwa Tuhan itu Esa ada dalam berbagai sloka ya, misalnya dalam Widitattva disebutkan bahwa Ekam Evam Adityam Brahman ya, hanya satu tidak ada duanya Brahman atau Tuhan itu ya. Kemudian kalau kita melaksanakan Puja Trisandya ya, dalam bait kedua ya itu ada kalimat Eko Narayana Nadwite Asti Kascit ya, Tuhan itu satu tidak ada duanya ya. Kemudian juga Hindu mengenal konsep Ekam Satvipra Bahuda Vadanti ya, bahwa satu Tuhan ya, orang bijak menyebut dengan banyak nama tapi Tuhan atau kebenaran adalah satu. Ya, oleh karena itu kita sebagai umat Hindu tidak pernah mempermasalahkan apabila Tuhan disebut dengan nama yang lain, gitu kan ya, Brahman, ya kemudian kita menyebutnya atau umat lain menyebut sebagai God, ya Allah, ya dan sebagainya. Kenapa? Karena kita meyakini itu menunjuk pada Zat yang satu, Tuhan yang satu, gitu Prema. Oke. Baik Bu, ini berdasarkan pengalaman pribadi, saya kerap kali juga nih mendapat pertanyaan dari saudara-saudara kita umat lainnya yang mempertanyakan kenapa Hindu begitu banyak menyembah Tuhan, katanya Esa begitu ya. Bagaimana nih Bu tanggapan Ibu apabila Ibu dihadapkan dengan pertanyaan yang seperti itu? Mungkin ini bisa menginspirasi umat kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana seperti itu. Ya, nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan klasik yang sering kali muncul ya. Sebelum saya mengenal ajaran Dharma ya, saya juga berpendapat seperti itu. Jadi nggak aneh memang gitu kan, nggak kenal maka nggak sayang gitu kan ya. Kita nggak tahu ini kenapa ya. Ketuhanan yang Maha Esa berarti Tuhan itu satu, harusnya Esa, satu di mana-mana. Ya kan? Sedangkan misalnya umat Hindu ini kok Tuhannya banyak ya. Kenapa? Karena umat lain ya, saya dulu berpikir bahwa tadi dewa itu adalah Tuhan. Ya, setelah mempelajari Dharma baru saya mengetahui bahwa dewa berasal dari kata dev, ya kan, sinar. Ya, kita sering mengartikan sebagai sinar suci Tuhan. Ya, sinar ini luar biasa banyaknya. Ya kan? Maka itu jumlah dewa juga luar biasa, ya. Nah, coba luar biasanya ajaran Sanata Dharma ini. Misalnya kita mengenal Dewata Nawasanga, ya, 9 penguasa di 9 penjuru mata angin, ya kan? Di Hindu dikenal seperti itu. Tiap penjuru mata angin ini ada dewanya masing-masing, gitu kan ya, yang merupakan manifestasi dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Setiap dewa punya warna sendiri nih, ya kan, hitungan sendiri dan sebagainya, luar biasa. Nah ternyata setelah saya lihat-lihat nih, gitu kan ya, ternyata itu adalah warna-warna primer dan percampurannya nih, warna sekunder. Ya misalnya apa nih, saya nyontek dulu nih, bisa salah gitu kan ya. Di arah timur ada Iswara, warnanya putih, ya kan. Kemudian di selatan ada Brahma ya, warnanya merah. Kemudian antara timur dan barat apa tuh? Tenggara, ya kan. Tenggara, Maheswara, ya pink. Pink ini kan perpaduan percampuran antara putih dan merah, ya kan. Kemudian selanjutnya di barat ada Mahadewa, ya kan, warnanya kuning. Antara barat dan selatan itu barat daya, dewanya Rudra, warnanya apa? Jingga, perpaduan antara merah dan kuning. Ya begitu seterusnya tuh sampai 99-nya, itu kan luar biasa. Ya luar biasanya ajaran Sanatana Dharma dan nilai-nilainya. Ya kemudian kita menyadari bahwa manusia dengan segala keterbatasannya itu tidak mampu memahami Tuhan yang tidak terbatas. Ya, para resi yang begitu bijaksananya gini ya, hanya mampu tanda kutip ya
merumuskan mungkin ya Tuhan dalam manifestasinya dalam berbagai fungsi, Trisakti, Trimurti, ya kan, yang dikenal sebagai dewa utama dalam agama Hindu. Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma adalah Tuhan sebagai Tuhan dalam manifestasinya sebagai pencipta, Wisnu Tuhan dalam manifestasinya sebagai pemelihara, dan Siwa Tuhan sebagai manifestasinya sebagai pelebur atau praline tadi. Ya, kemudian mungkin yang terpenting ya, jika kita berargumen gitu kan ya, berdiskusi ya, tanpa saling menjatuhkan tentunya ya, untuk saling memahami bahwa di Hindu kita mengenal dua konsep ketuhanan ya, Nirguna Brahma dan Saguna Brahma. Ya, kenapa kita banyak dewa nih? Kenapa orang bilang kita menyembah banyak patung? Kita tidak menyembah patung, tapi kita yang belum mampu fokus ya dalam menyembah Tuhan ya, itu kita harus perlu nih ya media ya kan. Nah, inilah patung-patung inilah ya Tuhan dalam berbagai manifestasinya yang diwujudkan dalam berbagai dewa yang kemudian diwujudkan lagi dalam berbagai patung. Ya, sedangkan jika kita sudah mencapai ilmu yang tingkat tinggi ya kan ya, kita tidak perlu lagi berbagai media. Ya, karena kita betul-betul sudah menyadari bahwa ada Tuhan dalam diri kita semua. Nah, inilah yang konsep yang Nirguna Brahma, Tuhan yang tidak tergambarkan. Niskalanko, Niranjano, Nirwikalpa. Seperti itu, Prema. Ya. Baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Ari untuk jawabannya. Ternyata banyak sekali ya nilai-nilai Sanatana Dharma yang terkandung khususnya dalam sila pertama Pancasila. Salah satunya tadi ada Ekam Satwiprah Bahuda Wedanti. Padanti. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita Bu ke sila kedua. Tapi kita jeda sejenak, kita akan membahasnya sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali masih membahas nilai-nilai Sanatana Dharma dalam Pancasila. Tetap di Bandung TV. Kembali lagi di Bandung TV, masih membahas nilai-nilai Sanatana Dharma dalam Pancasila bersama dengan narasumber kita hari ini, Ibu Arinita Sandria, SHM Hum. Kita lanjutkan pembahasan kita Bu, tadi kita sudah membedah ya nilai-nilai Sanatana Dharma dalam sila pertama. Kita lanjutkan ke sila kedua Bu, seperti apa? Iya, ya Prema, terima kasih ya Umas Dharma, kembali lagi nih ya, semoga belum bosen gitu kan ya, jangan bosen ya gitu ya mendengarkan bincang-bincang kita pagi ini gitu ya. Sanatana Dharma ya dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, terkait dengan sila kedua tadi diharapkan ya nilai-nilai Sanatana Dharma ini mampu melahirkan umat Hindu yang spiritualis dan humanis ya, betul-betul ya, humanis itu berarti kita betul-betul menanamkan rasa kemanusiaan gitu kan ya. Ciri-cirinya apa? Kita betul-betul menerapkan ajaran Sanatana Dharma tadi ya. Dalam pustaka Suci Weda ya ada Mahakwakil yang merupakan ungkapan agung yang terkait dengan sila kedua, yaitu Tatwamasi ya. Tat itu adalah dia ya, Tuam itu adalah kamu, Asi adalah gitu ya. Jika dirangkaikan Tatwamasi berarti dia adalah kamu, dia adalah engkau, ya kamu adalah saya adalah kamu. Ya, nah nilai filosofis dari Tatwamasi didasarkan pada keyakinan dalam agama Hindu kan, agama kita, bahwa adanya Brahman dan Atman. Ya, Brahman itu adalah Tuhan dan Atman adalah kita. Ya, nah Brahman ini melampaui segala realitas yang ada. Ya, kemudian ya manusia itu adalah percikan terkecil dari Atman. Jadi dalam diri semua manusia ini ada percikan-percikan Brahmannya. Ya, makanya kalau kita yoga ya seringkali gitu ya, pada saat yoga di pura gitu kan ya, kita mengucapkan salam namaste. Ya kan? Kalau orang misalnya mungkin mengartikan namaste hanya sebagai salam hormat. Padahal namaste artinya lebih dalam lagi ya. Namaste artinya adalah bahwa salam hormat dari jiwa abadi yang ada pada saya, pada jiwa abadi yang sama yang ada dalam jiwa Anda. Kenapa? Tadi karena dalam jiwa kita ada jiwa yang sama, yaitu Brahman gitu. Ya, kalau dulu pernah ada seorang guru besar bilang nih, ya, kalau gitu ada banyak dong. Ya kan, Tuhan. Karena dalam diri setiap manusia ada Tuhan. Ya enggak. Ya, Tuhan ya hanya satu tadi kan. Ya, seperti analoginya misalnya jika kita melihat matahari. Ya kan? Di bawah matahari itu kita letakkan berbagai jenis wadah.
ada dari plastik, ya kan, dan dari perunggu, ya kan, tembaga dan sebagainya macam-macam. Diisi air, ya kan. Nah, semua wadah tadi, ya kan, akan memantulkan matahari yang sama kan, sinar matahari yang satu kan, tapi ada dalam berbagai wadah, ya kan. Analoginya seperti itu, ya. Nah, dalam Hawakya ini ya, Tatwamasi merupakan landasan moral bagi umat Hindu dalam melaksanakan dalam bertindak sehari-hari, gitu kan ya. Terutama kita misalnya umat Hindu ada kan Trikaya Parisuddha, ya kan, berpikir baik, berbicara baik, ya, dan berbuat baik. Nah, inilah yang harus kita lakukan berkaitan dengan Tatwamasi, gitu kan ya. Nah, kemudian juga Tatwamasi itu juga menyatakan kesamaan antar individu. Ya, kita mengakui tadi kan, karena dalam diri kita semua ada Tuhan yang sama, ada jiwa yang sama, gitu kan ya. Jadi bagaimana mungkin misalnya kita mau menyakiti orang lain kalau kita betul-betul meresapi ajaran Sanata Dharma ini, gitu ya. Kemudian tadi ya kan, dengan kita memandang umat lain lah, manusia lain, gitu, orang lain, gitu, adalah sama dengan kita, ya kan. Ini akan melahirkan sikap egaliter, ya kan, mengakui tadi. Ya kan, makanya kita betul-betul menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kita betul-betul menghormati hak asasi manusia, ya kan. Kemudian ya, Tatwamasi berarti melahirkan tadi sikap kasih sayang, ya kan ya. Prema, kasih sayangnya ternyata namanya prema kan artinya luar biasa, ya kan ya. Oh, kasih sayang luar biasa gitu kan namanya, gitu ya. Begitu cantik nih seperti premanya, gitu kan ya. Nah, kemudian tadi kan ya, dalam bait kelima Puja Trisandya terdapat kalimat Sarwa Prani Hitangkara, ya kan. Ini adalah doa kita untuk mendoakan seluruh makhluk hidup. Supaya apa? Supaya hidup bahagia, sejahtera, seperti itu. Nah, ini kan ajaran-ajaran yang ada dalam Sanata Dharma terkait dengan sila kedua tadi, gitu ya. Baik, Ibu Ari, terkait dengan Tatwamasi ini, Bu, seperti apa implementasi Tatwamasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, tadi Tatwamasi, implementasinya gimana nih? Oh, secara teori Tatwamasi seperti ini loh, luar biasa bagusnya, gitu ya. Tapi implementasinya gimana, gitu? Karena implementasinya ini adalah adanya sikap saling asah, saling asuh, ya, saling asah, asih, asuh, gitu kan ya. Nah, sikap ini dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, ya kan, bahagia dan sebagainya, gitu kan ya, dalam negara kesatuan Republik Indonesia, gitu kan ya. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai Tatwamasi secara sungguh-sungguh tadi diharapkan, ya kan, umat Hindu secara khusus, gitu kan ya, itu betul-betul dapat menciptakan kedamaian, ya, kesejahteraan, ya, bersamaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Tatwamasi ya juga merupakan salah satu bentuk perbuatan baik, ya kan, subkarma. Ya, tadi terkait dengan karma nih kan, bahwa kita mengenal ada subkarma dan asubkarma. Ya, subkarma berarti perbuatan baik, kita melakukan hal-hal yang baik, ya. Kenapa? Karena tadi kita punya Tatwamasi, ini konsep Tatwamasi, ya kan. Perbuatan baik akan melahirkan hal-hal yang baik pula, gitu ya. Seperti itu Prema, gitu ya. Ternyata cukup berkaitan ya, Bu, antara nilai-nilai Sanata Dharma yang terkandung dalam sila pertama, kemudian sila kedua. Nah, lalu bagaimana dengan sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, seperti apa, Bu? Ya, tadi mungkin ya sedikit saya singgung, ya, tadi kan Prema udah bilang berkaitan nih, sila pertama dengan sila kedua. Ya, tentu saja, ya, kenapa? Karena sila-sila dalam Pancasila itu adalah hierarki sistematis, ya, jadi nggak boleh ditukar. Kenapa? Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai sila pertama, menjiwai sila ketiga, empat, lima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua menjiwai sila keempat, kelima, dan seterusnya, gitu ya. Nah, tadi ya terkait dengan sila ketiga, ya, umat Dharma juga pasti sudah tahu sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, ya kan. Nah, nilai-nilai Sanata Dharma ya dalam sila persatuan ini antara lain adalah Vasudeva Kutumbakam. Ya, kita sebagai umat Hindu ya pasti udah tahu Vasudeva itu alam semesta, gitu kan ya. Kemudian Iva sebagai Kutumbakam adalah keluarga. Seluruh dunia adalah satu keluarga.
kita tidak membedakan perbedaan suku, ras, bahasa, agama, dan sebagainya. Ya, hal ini disebutkan dalam Maha-Upanishad yang menyebutkan bahwa pemikiran bahwa hanya dia adalah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran sempit nih. Bagi orang yang berwawasan luas, maka akan dikatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Nah, luar biasanya sloka dalam Maha-Upanishad ini ya kemudian ternyata diadopsi ya, mungkin saya bisa mengatakan diadopsi gitu kan oleh PBB gitu kan ya, Persatuan Bangsa-Bangsa terkait dengan lingkungan hidup. Kalau kita bicara tentang lingkungan hidup, nggak ada nih antara lingkungan hidup Indonesia, Amerika, ya kan, Malaysia, enggak. Kenapa satu? Ya kenapa? Dalam PBB itu ada konsep one man, one earth, one humankind. Satu bumi, satu umat manusia. Bayangkan, ya kan? Ribuan tahun yang lalu, Sanata Dharma udah mengajarkan hal seperti ini. Gitu kan ya, sekarang PBB, seperti itu. Selaras kan berarti nilai-nilai Sanata Dharma, ya. Bahkan dengan PBB aja nih, ya kan ya, sangat selaras gitu, ya. Kemudian juga ternyata ada lagi nih, bahwa semua umat manusia pada dasarnya adalah satu keluarga besar. Ditegaskan pula dalam kitab suci Atharva Weda. Ya, nah ini saya mohon maaf nih ya, saya nyontek dulu nih gitu kan ya, karena ntar salah lagi repot saya gitu kan ya. Bekerjalah keras untuk kejayaan Ibu Pertiwi, tumpah darah dan bangsamu yang menggunakan berbagai bahasa. Ya, berikanlah penghargaan yang pantas kepada mereka yang menganut agama yang berbeda. Hargailah seluruhnya seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Ya, curahkanlah kasih sayangmu bagaikan induk sapi yang selalu memberikan susu kepada manusia. Bunda Pertiwi akan memberikan kekayaan dan kesejahteraan kepada kamu, umat manusia, sebagai anak-anaknya. Luar biasa kan? Sudah disebutkan nih, ya, bahwa kita harus menghormati Ibu Pertiwi, ya kan, harus menghormati bangsa kita nih, bangsa Indonesia yang sangat multi etnis, ya, multi language, ya, multi kultural dan sebagainya. Ini betul-betul harus dihargai, ya, seperti halnya tadi keluarga dalam satu rumah. Jadi nggak ada lagi istilah in group dan out group, ya kan, nggak ada istilah ini kelompok saya nih, di luar itu bukan nih, gitu kan, nggak ada. Ya kenapa tadi kita adalah satu keluarga besar, seperti itu Prema, ya. Ya, baik. Itu tentu menjadi atensi yang penting ya Bu, untuk kita saling menghargai perbedaan, seperti yang konsep Wasudaiwa Kutumbakam bahwa seluruh dunia ini adalah keluarga. Nah, selain Wasudaiwa Kutumbakam, apakah ada nilai-nilai Sanatana Dharma lainnya yang ada di sila ketiga Bu? Ya, sepertinya ada yang lainnya, ya. Pemirsa Umas Dharma pasti tahu ya bahwa semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini ada dalam kitab Sutasoma, ya. Kitab Sutasoma tulis dengan menggunakan aksara Bali dan bahasa Jawa kuno tadi, ya. Bhinneka Tunggal Ika dulu, ya, komplitnya yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Walaupun berbeda-beda, dharma atau kebenaran adalah satu. Ya, saat itu, ya kan, toleransi dalam hal ini ya hanya antara dua pemeluk agama, agama Buddha dan agama Hindu. Ya kan, dengan perkembangan zaman, ya kan ya, saat ini di Indonesia tadi sudah disebutkan bahwa ada 6 agama plus berbagai keyakinan. Ya, toleransi ini, kebinekaan ini ya harus ya di antara berbagai macam agama dan keyakinan yang berbeda, ya. Kemudian juga ya dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika tadi kita tahu ya bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita ya sekarang itu udah ada dalam pasal 36, ya. Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar kita ya itu disebutkan dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan bahwa semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya apa? Bahwa ya hal ini mengarahkan bangsa Indonesia pada pemahaman bahwa kita adalah negara kesatuan. Ya kan? Kesatuan ya merupakan satu bangsa yang beraneka ragam suku, agama, budaya dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan perbedaan inilah muncul ya kan konsep untuk hidup berdampingan. Ya, konsep hidup berdampingan dengan segala macam perbedaan tentu
Ya, tidak terlepas dari berbagai macam intrik, tidak terlepas dari berbagai macam bentrokan. Tapi jangan sampai bentrokan yang terjadi itu sampai menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, mungkin seperti halnya kalau kita makan, kita nggak mungkin pakai sendok dua-duanya, tangan kanan dan kiri, atau garpu dua-duanya. Tapi kita menggunakan sendok dan garpu yang masing-masing kan punya fungsi yang berbeda, punya peranan yang berbeda. Nah, sendok dan garpu ini seringkali kan berbenturan, bunyi kan tring 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 gitu kan ya, apalagi sampai kena piring kan rame, kadang-kadang kita makan rame banget gitu kan ya. Tapi kan bentrokan antara sendok dan garpu dengan piring ini tidak akan pernah sampai menghancurkan piring kan, seperti itu kan. Nah, seperti inilah ya kan kebineka tunggal ikaan yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia ya. Kemudian tadi ya, kalau kita bicara toleransi ya kan ya, berarti kita Vasudeva Kutubakam, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ini kan memunculkan nilai-nilai toleransi ya. Toleransi yang saya tahu nih ya kan, kalau bahasa akar katanya tolerare, membiarkan gitu kan, artinya berarti apa? Membiarkan orang lain dengan keyakinannya, membiarkan orang lain dengan sesuatu yang diyakininya. Toleransi ini juga akan melahirkan sikap pluralisme. Pluralisme ini apa? Bahwa kita menyadari bahwa di dunia ini ada begitu banyak perbedaan. Salah satunya perbedaan agama tentunya, yang seringkali ini menimbulkan intrik gitu kan ya. Nah, dalam satu agama pun kita harus mengakui ada berbagai macam aliran gitu kan ya. Nah, inilah yang harus disadari oleh umat Hindu ya, pada khususnya seperti itu ya Prema ya. Kemudian tadi ya kan terkait dengan nilai-nilai toleransi ya kan, Vasudeva Kutubakam, Bhinneka Tunggal Ika ya, kita sebagai umat Hindu itu betul-betul harus berusaha semaksimal mungkin melaksanakan ajaran-ajaran Sanata Dharma dalam kehidupan berkebangsaan ya kan di negara kesatuan Republik Indonesia gitu, seperti itu Prema ya. Baik, terima kasih Ibu Ari. Ini cukup relevan ya Bu, apabila diimplementasikan tentunya di kehidupan yang sekarang ini. Ya, betul. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ya Bu. Sesaat lagi ada sila keempat dan juga sila kelima, apa saja nilai-nilai Sanatana Dharma yang ada di dalam Pancasila, sila keempat dan juga sila kelima. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali, tetap di Bandung TV. Kembali lagi di Mimbar Agama Hindu, masih membahas nilai-nilai Sanatana Dharma dalam Pancasila bersama dengan narasumber kita hari ini, Ibu Arinita Sandria SHM Hum. Kita lanjutkan pembahasan kita Bu, tadi kita sudah sampai di sila ketiga ya, sekarang kita sila keempat. Seperti apa Bu? Apa saja nilai-nilai Sanatana Dharma dalam sila keempat Pancasila? Ya, Mas Dharma tadi Prema udah bilang, kembali lagi nih dengan Ibu Arinita Sandria. Sekarang saya juga bilang nih, Umas Dharma kembali lagi ke Prema gitu kan ya. Nah, kemudian sila keempat tadi kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, ini mengedepankan musyawarah ya kan, musyawarah mufakat ya. Kalau negara kita kan negara demokrasi ya kan ya, musyawarah mufakat melalui badan-badan perwakilan ya kan. Nah, mungkin ini sekedar sharing gitu ya, sedikit agak melenceng sedikit gitu kan ya. Negara kita demokrasinya adalah demokrasi tak langsung gitu kan ya. Kenapa? Karena sering sekali teman-teman ya mahasiswa itu berpendapat demokrasinya demokrasi langsung nih. Kenapa? Karena kita memilih presiden secara langsung, padahal demokrasi kita adalah demokrasi tidak langsung gitu ya. Karena kita hanya memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung gitu kan ya. Nah, dalam Rigveda ya Adhyaya 10 ya Sloka 191 dikatakan ya bahwa wahai umat manusia, Anda seharusnya berjalan bersama-sama, berbicara bersama-sama dan berpikir yang sama seperti halnya para pendahulumu, bersama-sama membagi tugas-tugas mereka. Begitulah Anda semestinya memakai hakmu. Nah, nilai-nilai musyawarah mufakat udah ada ya, tertuang dalam Rigveda ini. Tadi kan ya, kita harusnya tadi ini kan duduk bersama ya kan, menyatukan pikiran nih.
ya kan? Nah, pikiran memang tiap manusia satu kepala, satu pikirannya beda. Tapi kan bagaimana nih, ya kan? Dari berbagai macam perbedaan, dari tadinya tidak sepakat, kemudian timbul kesepakatan, ya kan? Nah, inilah ya nilai-nilai musyawarah mufakat yang ada dalam Sanata Dharma. Kemudian penerapan sila keempat, ya kan, dalam pelaksanaan sehari-hari umat sedharma, ya ini mudah sekali. Terlihat misalnya pada saat ngayah, ya kan, nah, preman nih harus sering ngayah nih, gitu kan ya. Tokoh-tokoh Bandung, Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat juga luar biasa ngayahnya nih, gitu kan ya. Ngayah tadi ya kan baik, terutama pada saat kita akan melakukan upacara-upacara besar, ya kan, pedalan, gitu kan, ngayah kan. Nah, pada saat ngayah ini kan berembukan, ya kan, kita akan melaksanakan upacaranya seperti apa? Ya, mau besar-besaran yang utama, mau yang menengah, madya, atau hanya yang sederhana aja yang intinya nih, yang nista misalnya. Nah, ini kan dirembukan ya pada saat akan diadakan pada saat ngayah tadi, sebelum ngayah. Nah, ini adalah penerapan sila keempat dari Pancasila tadi, gitu. Ya, Prema, gitu, ya. Baik, itu terkait dengan sila keempat. Kemudian sila kelima seperti apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan ini yang kadang-kadang agak-agak ini ya, adilnya adil gimana nih? Adil buat Prema, tentu adil buat saya, gitu kan ya. Kalau kita bicara keadilan secara umum, keadilannya yang gimana? Distributifkah, komutatifkah, gitu kan misalnya. Nah, ini adil ini yang memang agak-agak susah, gitu kan ya, menimbang yang adil seperti apa, ya. Kemudian sila kelima ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menyadari hak dan kewajibannya. Untuk apa? Untuk menciptakan keadilan sosial tadi untuk rakyat Indonesia. Kita jangan hanya menuntut hak kita, ya kan, tapi kita juga harus menyadari apa kewajiban kita. Nah, ini sejalan dengan konsep Ruah Binede kan, ya kan, pasti ada dua hal yang saling berpasangan, gitu kan ya. Ada hak, ada kewajiban, ada hitam, ada putih, gitu kan, ini Ruah Binede nih, gitu kan ya. Nah, tadi kan ada hak asasi, ada kewajiban asasi. Dalam melaksanakan hak asasi kita, jangan sampai kita melanggar hak asasi orang lain, gitu. Nah, dalam ajaran Sanata Dharma dijelaskan bahwa setiap orang harus berusaha mengenali hakikat dirinya yang tidak terpisahkan, ya, dari orang lain, alam semesta, alam lingkungan, dan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, oleh karena itu umat Hindu harus betul-betul menyadari kehidupannya untuk aktif berperan dalam kehidupan kebangsaan negara Republik Indonesia, ya, tanpa mementingkan diri sendiri, ya. Kemudian nilai Sanata Dharma dalam sila kelima dari Pancasila, ya, ini yang bisa saya tangkap, gitu ya, adalah Trihita Karana. Ya, tri adalah tiga, hita kebahagiaan, karana adalah penyebab. Ya, tiga penyebab yang dapat membuat kita itu bahagia, ya kan? Nah, ini berarti apa? Harus ada keharmonisan kan tadi antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Nah, falsafah Trihita Karana ini memiliki konsep yang dapat melestarikan keragaman budaya dan lingkungan. Ya kan, jadi budaya dan lingkungan itu ya bisa terus ada ya jika kita menerapkan prinsip Trihita Karana. Tadi kan harus ada hubungan tadi kan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Nah, pada prinsipnya ketiga hubungan tersebut harus seimbang dan selaras, ya kan? Keseimbangan akan tercapai apabila manusia dalam hal ini berusaha semaksimal mungkin, ya, tidak melakukan perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, ya. Zaman dulu mungkin ya, kalau kita baca cerita-cerita Pandawa, pada saat Pandawa diasingkan kemana itu ya, ke hutan apa saya lupa ceritanya, ya kan. Kemudian Arjuna kalau nggak salah mau membuat istana, gitu kan ya. Pada saat Arjuna mau membuat istana, gitu kan ya, itu kan berarti banyak sekali membutuhkan pohon kan, kayu banyak banget yang harus tebang, gitu kan ya. Nah, ini Arjuna tuh dari ribuan tahun yang lalu misalnya ceritanya itu ya kan, kisahnya udah tahu kan bahwa pohon yang boleh ditebang itu ukurannya seperti apa, ya kan.
kemudian juga jumlahnya ya kan, ya cukup aja, jangan berlebihan. Beda misalnya kan dengan illegal logging sekarang, tiap hari melakukan penebangan hutan tanpa henti, gitu kan ya. Kemudian tadi Arjuna juga menekankan bahwa dalam melakukan pembangunan jangan sampai mencemari air. Bayangkan, nilai-nilainya udah ada dari dulu. Kenapa? Karena air adalah sumber kehidupan, gitu kan. Nah, kemudian tadi kembali ya, tadi kan keseimbangan bisa tercapai kalau tadi manusia bisa menghindari segala tindakan buruk pada lingkungan. Kenapa? Karena tadi dengan lingkungan itu berlaku sekali hukum karma. Apa yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan, itulah yang lingkungan lakukan terhadap manusia. Gitu kan? Oh, sekarang kita melihat adanya global warming, gitu kan ya. Kemudian cuaca yang berubah begitu ekstrim, gitu kan. Nah, ini kenapa? Ya karena manusianya sudah kurang menghargai alam. Nah, disinilah umat Hindu ya harus betul-betul ingat, oh kita punya Trihita Karana. Jangan hanya sekedar slogan dong, gitu ya. Yuk kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, ya. Nah, kemudian konsep Trihita Karana ini sangat selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Ya kan, ini juga ya yang dikemukakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Bayangkan, begitu selarasnya ya Trihita Karana ini dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Ya. Kemudian ya umat Hindu perlu melaksanakan ajaran Trihita Karana. Karena dengan menerapkan Trihita Karana terutama dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan, ya, hal tersebut akan menciptakan keadilan nih. Keadilannya bukan hanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi lebih luas lagi. Ya kan? Bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Karena konsep Trihita Karana ini ya kalau kita betul-betul menerapkan berbuat baik terhadap lingkungan gitu kan, ini akan menciptakan keadilan yang dalam, kalau nggak salah ya dalam deklarasi Rio ya kan ya, dalam deklarasi Rio terkait dengan lingkungan hidup ya, ini sejalan dengan prinsip keadilan intragenerasi dan keadilan antar generasi. Keadilan intragenerasi ya itu adalah keadilan yang diwujudkan untuk orang-orang yang ada dalam satu generasi. Sekarang nih kita, ya kan, dengan kita memelihara lingkungan hidup, ya kan, berarti semua manusia yang ada saat ini di generasi saat ini itu mendapatkan air bersih yang sama, ya kan, mendapatkan udara bersih yang sama. Ya kan, orang Indonesia nggak mungkin bisa deh kalau nggak makan nasi. Ya kan, berarti apa, orang Indonesia masih pasti deh masih bisa makan nasi. Gitu kan, kenapa? Masih tersedia lahan kan untuk bertanam padi. Ya, kemudian juga tadi Trihita Karana penerapannya juga bisa menciptakan keadilan antar generasi. Ya kan, berarti apa? Keadilan untuk generasi selanjutnya. Ya kan, generasi selanjutnya kapan ya nggak tahu gitu ya, nggak dijelaskan juga ya berapa sih jaraknya antara generasi saat ini dan yang akan datang. Tapi tadi artinya apa? Bahwa dengan melaksanakan Trihita Karana diharapkan generasi yang akan datang setelah kita itu akan mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang sama seperti yang kita nikmati sekarang. Sama-sama masih menghirup udara bersih, sama-sama bisa minum air bersih. Jangan nanti mungkin kalau kita tidak menerapkan Trihita Karana, dunia itu akan seperti pernah ada film film jadul ya, mungkin Prema belum lahir saat itu film ada ya, Waterworld ya kalau nggak salah ya, gitu kan ya, Kevin Costner kalau nggak salah itu ya, bintang filmnya itu menceritakan bahwa nggak ada lagi daratan ya, orang tinggalnya di laut, bahkan untuk mendapatkan air tawar aja orang itu benar-benar berebut. Itu paling mahal itu air tawar, itu sampai seperti itu. Kenapa? Karena rusak udah dunia, daratan udah nggak ada. Gitu. Nah seperti inilah mungkin kalau kita tidak menerapkan Trihita Karana, mengimplementasikan dengan baik, hal seperti ini akan terjadi. Ya kan? Nah, kemudian tadi kan saya ini hobi filateli, ya kan, ngumpulin perangko dulu ya waktu muda gitu kan ya, saya hobi filateli. Itu saya senang sekali dengan perangko yang gambarnya orang hutan. Kenapa tuh? Karena saya berpikir gini, satu saat kali orang hutan nggak ada. Hadir, Ya kan, kalau orang hutan nggak ada, ya
saya masih punya gambarnya dalam bentuk perangko gitu. Karena orang utan ini kan merupakan salah satu hewan yang sangat dilindungi saat ini karena sudah terancam punah. Orang utan nggak boleh punah. Kenapa? Karena orang utan itu dia bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya sambil makan, dan setelah makan dia main buang-buang aja kan. Yang dia makan pisang, biji-bijian, ya kan? Begitu dia buang kan itu akan tumbuh lagi seperti itu, ya kan? Jadi jangan sampai punah. Nah sekarang dengan adanya illegal logging, ya kan, dikhawatirkan orang utan terancam punah. Ya ini kan ekologis sekali ya Trihita Karana. Ya kemudian lagi kalau kita bicara tentang harimau nggak boleh punah. Makanya sekarang harimau apa yang masih ada, harimau Jawa ya kalau nggak salah ya, itu diusahakan nggak punah gitu kan. Kenapa? Harimau ini kan predator ya, makannya rusak ya kalau nggak salah dalam ekosistem. Begitu dia punah, rusak akan banyak sekali populasinya gitu kan. Rusa ini sukanya daun muda ya gitu kan, kayak om-om gitu ya. Sukanya daun, tapi daun muda beneran ini gitu kan ya. Begitu dia makan daun muda, berarti apa? Tidak akan tumbuh tunas, tidak akan tumbuh hutan. Nah disitulah pentingnya ya. Jadi luar biasa ya kan ya, Tuhan Ide Sang Hyang Widiwasa betul-betul menciptakan semua makhluk yang diciptakan itu semua punya peranannya masing-masing gitu ya. Nah inilah yang bahkan kalau kita ngomong apa, Ganesha ya kan, wahananya apa? Tikus gitu kan. Oh, kenapa sih Ganesha wahananya tikus? Saya juga suka lihat, ngeri amat nih ya enggak. Analog apa, gambar kita kan segede gitu wahananya tikus nih gitu. Kenapa Ganesha yang begitu bijaksana, yang disimbolkan sebagai dewa ilmu pengetahuan, lah wahananya tikus nih gitu. Kalau saya ya dapat menangkapnya cuman sedikit ya, bahwa tadi bahkan tikus yang buat sebagian besar manusia adalah binatang yang menjijikkan, itu kita harus sayang seperti itu. Bayangkan jika kita membunuh seluruh tikus di dunia, pasti ada satu mata rantai yang terlepas. Seperti itulah ya Trihita Karana ya. Nah kemudian tadi ya apa yang bisa saya uraikan ya terkait dengan sila kelima tadi gitu. Baik, terima kasih Ibu Ari untuk Cukup panjang pembahasannya. ya gitu ya sila kelima. Tapi tentu menambah gitu wawasan kan, ya. bagi pemirsa ya, Ya. Bu. Ternyata memang sangat berkaitan ya Bu, antara sila pertama hingga sila kelima ini Ya, saling betul. menjiwai tentunya ya. Semoga Mm-mm. ini bisa diimplementasikan di kehidupan sekarang ya Bu Ya. tentunya. Terakhir Bu, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada umat Hindu pada umumnya dan juga generasi muda Hindu pada khususnya. Oh, Seperti ya. apa? Sebelum sampai ke pesan tadi saya sampai lupa nih ya, saya lihat di contekannya dulu nih gitu kan ya. Ternyata tadi ya terkait dengan sila kelima tadi ya, gimana sih ya kan dalam Sanata Dharma ya, itu juga dijelaskan lebih konkret sikap apa sih yang harus dimiliki oleh umat Hindu, yang harus diterapkan oleh umat Hindu ya dalam menerapkan nilai-nilai Sanata Dharma terkait dengan sila kelima ya. Yang pertama adalah bahwa kita hanya menerima hak yang merupakan milik kita. Ya, dalam Isa Upanishad Sloka 1 itu dikatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa mengendalikan segala ciptaannya. Kemudian berderma dengan ikhlas. Ya kan, inilah yang harus kita lakukan ya kan, dan berderma, berpunya, yang paling utama adalah berpunya ilmu pengetahuan. Nah, ini nilai-nilai dharma ya yang ada dalam Sanata Dharma ya dalam Isa Upanishad terkait dengan sila kelima. Terus tadi Prema tanyakan apa sih pesannya gitu kan. Waduh, saya seperti ini banget ya, seperti sesepuh sekali gitu ya memberikan pesan gitu kan ya. Nah, tadi kan ya setelah apa yang telah saya uraikan tadi ya, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa nilai-nilai universalnya dalam Pancasila itu Ekam Satripat Bahuda Vadanti Tatwamasi dan sebagainya. Dan yang utama adalah saya pesan sekali terutama kepada generasi muda, kita harus bangga sebagai umat Hindu. Kenapa? Karena kita mungkin ya saat ini minoritas dalam jumlah, dalam kuantitas ya, tapi kita sebagai umat Hindu terutama sebagai generasi muda harus berupaya semaksimal mungkin agar kita mayoritas dalam kualitas ya, seperti itu Prema ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Ari sudah bergabung bersama kami di Mimbar Agama Hindu untuk berbagi informasi dan juga ilmu-ilmu yang tentunya sangat bermanfaat ya Bu. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lebih baik lagi ya.
Siap Prema, dengan Sekali senang lagi. hati bertemu Prema yang cantik. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Ibu. Pemirsa, itu dia tadi pembahasan kami mengenai nilai-nilai Sanatana Dharma dalam Pancasila. Semoga pembahasan kita tadi dapat memberikan wawasan dan juga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan Mimbar Agama Hindu. Saya Prema Mahasagara beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.